Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayu Geofficial. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Dan di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu majelis yang berada di tengah-tengah perhutanan teman-teman. Jadi seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pendiri majelis yang berada di tengah-tengah perhutanan tersebut teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Saya doakan yang nyimak videonya sampai selesai mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, jadi seperti inilah jalan menuju ke majelis yang berada di tengah-tengah hutan teman-teman. Mohon maaf, saya agak ngos-ngosan karena memang jalannya seperti ini teman-teman. Lumayan nanjak juga. Nah seperti inilah perjalanan menuju ke majelis yang berada di tengah-tengah hutan. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan pendiri majelis tersebut. Nanti di sana kita akan menanyakan apa alasan beliau mendirikan majelis di tengah-tengah hutan teman-teman. Nah jadi seperti inilah perjalanannya. Kiri kanan banyak pepohonan. Dan majelis ini tidak jauh dari akses kendaraan roda 2. Jadi dari jalan ke menuju majelis itu kurang lebih ada 100 meter teman-teman. Sebentar lagi kita melihat majelis tersebut. Simak terus videonya sampai selesai supaya tidak penasaran. Nah, jadi seperti ini majelisnya. Dan ini tuh bangunannya memakai bangunannya tuh nggak seperti majelis-majelis lainnya. Jadi bangunannya itu seperti ini teman-teman. Bahan materialnya seperti ini, bukan dari majelis atau majelis pada umumnya. Bangunannya tidak seperti majelis pada umumnya. Dan ini tampak depan atau tempat imam teman-teman, seperti ini. Nah, ini juga bisa dikatakan majelis atau rumah. Dan di sini juga dihuni oleh salah satu keluarga, suami istri, dan mempunyai seorang 7 anak teman-teman. Nah itu tempat WC atau buat wudhunya teman-teman. Dan di sebelah sini juga ada kolam ikan. Suasananya sangat indah, asri, terus bisa buat kita ngadem. Dan di tempat ini saya direkomendasikan oleh salah satu konten kreator asal Kabupaten Kuningan, Kang Meisa. Meisa Selina. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Siap Kang. Hatur nuhun sudah bisa dibawa ke tempat ini Kang. Sama-sama.
Semoga channelnya semakin sukses. Amin, amin, amin. Nah, oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama salah satu pendiri majelis yang berada di tengah-tengah hutan ini. Oke, Pak Damang. Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan dengan siapa saya berbicara? Barangkali dari penonton Ayogi Official ingin tahu nama Bapak enggak? Nama saya kebetulan Maman Nuryaman. Maman Nuryaman. Ya, dan sehari-hari kalau di desa itu sebagai kasih pelayanan. Oh, di desa, Pak. Iya. Oh, di desa Sukarasa berarti ya? Iya, iya. Kasih pelayanan. Udah berapa tahun, Pak, di desa? Udah 12 tahun. 12 tahun berarti udah beberapa periode, Pak ya? Ya, Sebagai kasih pelayanan berarti kalau misalkan di ini mah di istilahnya itu lebek gitu, Pak ya? ya. Lebih terus ketib. Ketip apa sih, Pak? Ya sama aja. Ah, sama aja. Sama aja. Iya, iya. Mungkin itu mah istilahnya ya gitu lebek sama ketip. Ya, Pak, saya di sini mau bertanya. Ini di sini bangunan majelis ini sudah hampir berapa tahun, Pak, berdirinya ini di sini? Sekitar 4 tahun. 4 tahun Atau 3 jalan. tahun lah. 3 tahun jalan. Iya. Oh. Ini, Pak, alasannya ngediriin bangunan masjid ini di sini. Apa sih alasannya gitu, Pak? Ya alasannya awalnya memang ada seseorang yang pengen mewakafkan tanah gitu ya. Oh ya. Kebetulan beliau itu ya orang berada lah, ya orang kaya lah mungkin di sini. Orang terpandang di sini Ya, mungkin orang ya. di desa Sukarasa itu orang terpandang. Ya. Kebetulan beliau sekarang sudah almarhum, Innalillahi. yaitu Pak Haji Adi Mulyadi. Adi Mulyadi. Tanahnya itu Hmm. dan posisi tanahnya itu sekitar, kalau di sini bata hitungannya ya. Iya, iya, Pak. Berarti sekitar 80 bata. Di sini tuh Iya. kurang lebih sekitar 80 Ya, bata. 80 bata. Terus Dan kebetulan dulu dibantu sama pas pembangunannya itu sama Ang Faisal. Ang Faisal. Beliau itu sekarang di Mesir. Hmm. Beliau sangat membantu sekali untuk pembangunan majelis ini gitu, sarana ibadah. Dan awalnya itu kan ini tuh tujuannya untuk sarana peribadahan. Hmm. Dan dibangunlah masjid, yang kebetulan masjid itu dari Bilik gitu, Pak ya. ya kalau dari bambu. Bambu. Semua itu dari bambu. Supaya mempunyai ciri khas bahwa memang ini ada di tengah-tengah hutan. Gitu ya maksudnya. Iya kan kebanyakan, Pak, gitu kalau misalkan majelis atau masjid gitu, Pak ya, kebanyakan itu bangunannya pakai bata ini itu ya. Cuman di sini unik gitu, Pak ya, pakai bilik atau ya dari bambu gitu, Pak ya. Ya memang supaya punya ciri khas bahwa ini memang masjidnya di tengah hutan gitu. Dan ini pembangunan itu alhamdulillah atas bersikeras-kerasnya Ang Faisal sama Ang Ustadz Aep, jadi bisa berdiri seperti ini. Dan kebetulan di sini itu jemaahnya itu ya alhamdulillah banyak juga, karena memang di sini itu jemaahnya itu kayak santri kalong gitu. Santri kalong, ya, istilahnya santri kalong. Jadi datang ke sini cuman berguru apa namanya, ada paniatan doang gitu ya. Terus setelah itu kadang ada juga yang tidur di sini, netep gitu. Netep juga ada, tapi kebetulan mungkin sekarang pada lagi pulang. Kalau di sini sih ustadznya siapa namanya sih, Pak? Pak Ustadz Aep. Pak Ustadz Aep. Ya. Aep apa Asep? Aep. Aep. Kalau aslinya sih Ajit Ahmad Zainal Mutakin. Ahmad Zainal Mutakin. Oh iya. Dia yang mengelola di sini. Yang Jadi menunggu di sini. Beliau dari Bapak Haji siapa tadi? Bapak Haji Adi Mulyadi almarhum diwakafkan atau dihibahkan ke Ustadz Aep gitu. Pak Ustadz langsung Pak Ustadz Aep, terus dibantu sama Ang Faisal. Yang dari Mesir tadi ya? Dari Mesir, terus alhamdulillah berdiri seperti ini. Dan rutinannya tiap malam Selasa rutinan basair Khairot di sini, membacakan basair. Terus ada juga tiap Jumat sama ibu-ibu muslimat biasa baca basair juga. Ini tuh berarti masuknya ke masih daerah Sukarasa, Pak ya? Ini masuknya teritorialnya daerah Sukarasa, Desa Sukarasa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Teritorialnya. Ini, Pak, kalau misalkan saya boleh tahu, ini berdirinya majelis ini kira-kira kan berapa juta gitu, Pak? Biayanya ya. Kalau masalah biaya sih kita kalau misalnya beda dengan di desa ya. Di pemerintahan nggak di RAB. Kalau misalnya di sini itu kan nggak di RAB gitu. Ada yang sodako
atau ada yang simpatisan langsung dibangun gitu kan. Jadi kita nggak nge-RAB-kan. Ya. Jadi jelasnya kita nggak bisa merincikan berapa Gitu ya. jumlah nominalnya gitu, nggak bisa gitu kan. Tapi kisaran ini mah Pak, berapa kira-kira? Ya kisaran mah mungkin lebih di angka 150 juta mah. Kisaran mah gitu kan. Untuk fondasi segala macam. Kalau memang kalau kayak gini kayaknya murah tapi malahan jadi Lebih mahal ya? lebih mahal. Iya. Beda dengan dari material biasa beda gitu kan. Kalau bahan dari bambu itu. Benar. Bisa dilihat ke dalamnya Pak? Oh, Seperti boleh, apa? Mangga. Ayo. Mangga dipakai. Siap. Lalakon. Ya maaf ini harus dibuka karena ini udah masjid. Ya benar, batas suci ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Ini seperti ini. Jadi kan ini memang bangunan asli. Ya ada juga nih kebanyakan ada juga yang sodakoh langsung bambunya. Material-materialnya gitu Pak ya. Itu langsung gitu. Jadi kita nggak bisa merincikan gimana ya? Iya. Karena yang ada yang menghibahkan bambunya, ada yang menghibahkan talinya gitu kan. Itu mimbarnya juga Pak unik ya, terbuat dari bambu teman-teman. Terbuat dari bambu. Bisa dilihat. Dan lantainya juga masih pakai bambu Pak ya? Ya, pakai bambu. Ini namanya kalau bahasa Sunda itu talupuh. Talupuh. Talupuh ini namanya. Ya kan supaya punya ciri khas gitu. Kalau misalnya ada yang lain kan berarti jadi lain juga gitu kan. Iya, gini Pak, berarti ini di sini ditempatin sama tadi Ustadz Ayub ya? Ya. Berarti menetap di sini gitu Pak? Apa gimana Pak, bolak-balik rumah ke sini gitu apa gimana? Ya lama ya mungkin banyak di sini. Banyak di sini. Banyak di sini. Memang rumahnya kan di Sukarasa di sana. Dekat SD ya? Tapi kan lebih banyak menetap di sini. Karena kalau nggak diurus kasihan orang yang mewakafkan. Iya kan namanya juga di pertengahan hutan Pak ya. Tadi juga saya sempat ngobrol sama teman saya, katanya dulu tuh kan dia pernah main ke sini pas malam Pak. Katanya di beliau juga mendengar suara cekikan kayak kuntilanak gitu Pak. Oh iya. Kalau di daerah-daerah gini kan khasnya gitu, nggak aneh lagi lah kalau misalkan hal-hal begituan mah ya. Tapi saya salut memang beliau itu kadang sendirian di sini itu malam-malam pas waktu masih belum beres gitu kan. Dia itu tetap sendirian di sini. Kadang ngajak saya pas saya lagi nggak ada acara ya tetap saya temani, tapi kalau nggak pas saya lagi sibuk dia itu sendirian di sini itu. Di atas. Di atas berarti ada kamar di sana? Ada. Oh, bisa diperlihatkan Pak? Boleh Pak. Ayo. Boleh. Oh iya. Ya wajar kalau memang ada yang cekikikan wajar. Ada makhluk-makhluk astral wajar gitu kan. Oh jadi ke sebelah sini ya Pak? Nah sebelah sini nih. Naik. Mangga sok Mas, naik Mas. Bisa diperlihatkan. Kalau misalnya ada yang itu wajar ya. Karena ya tempat-tempat seperti ini apalagi di tengah hutan gitu ya. Pasti timbul hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya orang-orang sudah kebiasaannya di majelis, kebiasaan di tempat-tempat seperti biasa saja. Biasa aja ya. Biasa saja. Iya, saya juga sempat ngobrol sama Ustadz Ayubnya itu, teman saya katanya ya sempat itu ada mendengar suara cekikikan kayak kunti gitu Pak. Kata Ustadz Ayub itu mah mungkin nyapa katanya gitu. Baru pertama kali kesini kata mungkin itu mah nyapa. Justru kan kalau kita makhluk-makhluk seperti itu sebenarnya itu kan harusnya yang enggak memang kita itu lebih mulia kan diciptakan oleh Allah. Tapi tetap aja dia juga pengen dihargai sebagaimana makhluk ciptaan Allah gitu kan. Kalau nggak dihargai tetap dia juga marah. Dan marahnya mereka itu kadang nggak kelihatan sama kita. Marahnya mereka itu kan. Kalau misalnya kita kelihatan marahnya, tapi kalau mereka kan nggak kelihatan. Gaib gitu kan ya. Kasat mata gitu. Iya, benar-benar. Nggak kelihatan. Bisa ke sebelah sana lagi, Pak? Enggak. Ayo. Itu lebih bahaya gitu. Makanya kita sebagai orang yang tidak bisa melihat dengan mereka, kasat mata,
kita sebagai diciptakan oleh Allah makhluk yang paling mulia harus bisa lebih menghormati mereka. Ya betul. Sama-sama menghargai, saling menghargai gitu Pak ya. Kalau misalkan Jumatan nih Pak, dari sini ada nggak? Ada di Sukadi ini nggak? Kalau Jumatan kebetulan kan di Sukarasa itu sudah ada 3. Oh, tiga tempat jadi ini gitu belum bisa dipakai untuk Jumatan. Kalau Jumatan itu kan ada rukun-rukun tertentu benar. yang harus dilaksanakan gitu kan. Kalau misalnya Jumatan bisa cuma 3 orang ya nggak bakal saya. Jumatan itu minimal kan 40 orang ya, benar. 40 orang. Kalau misalnya kita melaksanakan Jumatan 3 orang kan kita nggak sempurna Jumatan. Betul. Sama aja sholat duhur gitu. Sama. Berarti ini tuh tadi kan Bapak menyebutkan kurang lebih daerah ini tuh apa namanya? Besarnya ini tuh besaran batanya itu 80 bata lebih ya. 80 bata. 80 kurang lebih 80 bata. Mungkin nanti ada progres nggak Pak ke depannya gitu, rencana ke depannya buat tambah lagi apa namanya? Ininya luasnya gitu Pak. Bisa saja karena alhamdulillah ya. Semenjak itu tetap ada nambahin terus. Dari tanahnya itu, dari pinggir-pinggiran itu ada yang ngasih gitu. Mewakafkan gitu. Jadi mungkin mereka juga pengen beribadah. Dengan cara mewakaf. Ini tadinya kan ada juga yang sebelah sana tuh udah diwakafkan. Juga jalan tadinya kan enggak lebar gitu ya. Enggak, cuman jalannya jalan setapak gitu. Tapi alhamdulillah banyak orang yang mewakafkan jadi jalannya bisa mobil. Bisa motor Pak ya. Jadi mobilitas ke sini itu bisa lebih mudah gitu kan, untuk misalnya ada acara membawa alat-alat itu jadi bisa lebih mudah gitu kan. Oke, Pak Kesra, terima kasih atas waktunya sudah bisa diajak berbincang sama saya. Mudah-mudahan kita pada sehat semua lah. Amin. Barangkali Pak Kesra kan punya YouTube channel ya? Iya. Ya, barangkali mangga bisa dipromosiin di channel saya. Oh ya, siap. Silakan, kalau misalnya saya juga kebetulan YouTuber juga. Seperti Ayugi juga YouTuber, saya juga YouTuber. Mas Mesia juga YouTuber gitu kan. Kalau misalnya punya saya Nur Yaman Channel. Silakan. Jadi kalau misalnya mau subscribe, terus di like, di komen. Sama juga tentang seperti ini. Misteri gitu ya. Mistis gitu. Ya oke teman-teman, mungkin segitu dulu perbincangan saya sama Pak Kesra tadi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.